Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum memulai pelajaran, akan lebih baik jika kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, perkenalkan, nama saya Munibatul Hidayah, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat eksponensial dan juga grafik fungsi eksponensial. Dan hari ini, kita akan belajar mengenai persamaan eksponensial, khususnya untuk kelas 10 MIPA 2, Matematika Peminatan SMAN 1 Tegal Glim. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dari persamaan eksponensial. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa hari ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponensial. Jadi, pertama kita harus mengetahui definisi dari persamaan eksponensial itu sendiri. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan bilangan pokoknya tidak menutup kemungkinan juga mengandung peubah X. Karena kita sudah mengetahui definisi dari persamaan eksponensial, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Nah, bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial itu ada 6. Yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, yang keempat, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Yang kelima, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Dan yang terakhir, A dikali A pangkat Fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Dari keenam bentuk persamaan eksponensial tadi, setiap persamaan memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Nah, langsung kita bahas. Yang pertama adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, jika kalian menemukan bentuk persamaan yang seperti itu, himpunan penyelesaian dari A pangkat Fx sama dengan A pangkat P itu mempunyai syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi, bentuk penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Baik, kita baca bersama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berikut, yaitu 3 pangkat X min 4 sama dengan 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pasti kalian akan berpikir bahwa bilangan pokoknya antara ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Tetapi kita langsung lihat pada penyelesaiannya. Jadi bentuk 3 pangkat X min 4 sama dengan 1 itu menjadi 3 pangkat X min 4. Nah, 1 itu kita rubah menjadi bentuk eksponensial yang dulu, yaitu sama dengan 3 pangkat 0. Itu ikut pada sifat-sifat eksponensial. Nah, jika sudah dirubah dalam bentuk 3 pangkat X min 4 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, itu kan sudah memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi selanjutnya dituliskan X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Dari situ didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kemudian masuk pada bentuk persamaan eksponen yang kedua, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jika kalian menemukan bentuk eksponen yang seperti itu, kita lihat. Dari situ kan bentuk atau bilangan pokoknya memiliki nilai yang sama, tetapi eksponennya memiliki persamaan yang berbeda.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah menggunakan sifat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung masuk pada contoh soal. Baik, kita baca bersama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berikut. 10 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan akar 100 pangkat x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 1. Nah, perlu diperhatikan jika kalian menemukan bilangan pokok antara ruas kanan dan ruas kiri berbeda, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu merupakan bilangan yang berbeda, tapi kita harus merubahnya terlebih dahulu. Mungkin bilangan tersebut bisa dirubah. Jadi penyelesaiannya adalah jika ada persamaan 10 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan akar 100 pangkat x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 1, itu kita rubah menjadi 10 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan yang 100 tadi menjadi 10 pangkat 2 dikalikan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 1 per 2. Nah, kemudian karena bilangan pokoknya sudah memiliki nilai yang sama, jadi kita masuk pada penyelesaiannya tadi, yaitu fx sama dengan gx. Sehingga dituliskan x kuadrat min 1 sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 1. Lalu kita letakkan pada ruas yang sama atau kita jadikan satu ruas menjadi x pangkat 3 min 4x kuadrat min x kuadrat plus 6x min 1 plus 1 sama dengan 0. Sehingga x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 3 atau x pangkat 3. Jadi kita menggunakan bentuk kuadrat sehingga x dikalikan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Lalu x dikali x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga didapat x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, jadi dari situ himpunan penyelesaiannya didapat 0, 2, dan 3. Selanjutnya adalah bentuk persamaan eksponensial yang ketiga, berbunyi A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di situ terlihat bahwa bilangan pokok dari kedua sisi memiliki nilai yang berbeda, yaitu yang satu bernilai A dan yang satu bernilai B. Namun kedua sisi memiliki eksponen yang sama dengan bentuk fx. Nah, jika kalian mendapatkan soal yang berbentuk seperti itu, maka jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kemudian B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contoh soal. Baik, kita baca bersama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. 3 pangkat x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 6x plus 8. Di situ terlihat bahwa eksponennya memiliki nilai yang sama, yaitu x kuadrat min 6x plus 8. Namun, bilangan pokoknya memiliki nilai berbeda, yaitu pada ruas kiri bernilai 3 dan pada ruas kanan bernilai 5. Jadi penyelesaiannya adalah karena memiliki bilangan pokok yang berbeda, jadi x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah x pangkat 2 min 6x plus 8 sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadrat dicari akar-akarnya, yaitu dengan x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai x sama dengan 2
atau X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Selanjutnya adalah bentuk persamaan eksponen yang keempat, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Di sini terlihat bahwa bilangan pokoknya pada kedua sisi merupakan suatu persamaan, yaitu sama-sama Hx. Namun, pada eksponennya memiliki nilai berbeda namun juga sebuah persamaan, yaitu Fx dan Gx. Jadi, jika kalian menemukan soal dengan bentuk seperti itu, himpunan penyelesaiannya bisa menggunakan sifat jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Dan yang keempat, Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya ganjil atau Fx dan Gx keduanya genap. Sekarang kita langsung masuk pada contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen x kuadrat min 3x plus 1 pangkat 2x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 pangkat x plus 5. Di situ terlihat bahwa kedua sisi memiliki bilangan pokok yang sama, tetapi memiliki eksponen yang berbeda. Jadi, jelas kita harus menggunakan persamaan eksponen yang Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Lanjut ke penyelesaiannya. Jadi, kita harus menuliskan dulu Hx-nya berapa, Fx-nya berapa, dan juga Gx-nya berapa. Itu bertujuan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Kemudian kita langsung bisa mensubstitusikan nilai Fx dan Gx. Jadi 2x min 1 sama dengan x plus 5. Kemudian kita mengelompokkan sesuai variabelnya. Jadi 2x min x sama dengan 5 plus 1, sehingga x sama dengan 6. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Jadi kita langsung mensubstitusikan nilai H adalah x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 1. Sehingga x kuadrat min 3x sama dengan 1 dikurangi 1. X kuadrat min 3x sama dengan 0. Jadi x dikali x min 3 sama dengan 0 dan didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Kemudian adalah untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu Hx sama dengan 0. Jadi Hx kita substitusikan x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a sama dengan x1 per 12 sama dengan negatif dikali negatif 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 3 plus minus akar 9 dikurangi 4 per 2 sama dengan x plus akar 5 per 2. Sehingga didapat x1 sama dengan 3 plus akar 5 per 2 yang hasilnya adalah setengah kali 3 plus akar 5 dan x2 sama dengan 3 min akar 5 per 2 sama dengan setengah kali 3 min akar 5. Setelah didapat kedua nilai x tadi, kemudian disubstitusikan ke dalam fx dan gx. Jadi yang pertama untuk x sama dengan setengah kali 3 plus akar 5 didapat 2 dikali setengah kali 3 plus akar 5 dikurangi 1 sama dengan 2 plus akar 5. Dan 2 plus akar 5 itu lebih dari 0. Kemudian disubstitusikan ke fungsi gx sama dengan setengah dikali 3 plus akar 5 plus 5 sama dengan setengah kali 13 plus akar 5 yang hasilnya setengah dikali 13 plus akar 5 lebih dari 0.
terlihat bahwa fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Untuk x sama dengan setengah dikali 3 plus akar 5. Jadi x plus setengah kali 3 plus akar 5 merupakan penyelesaian. Kemudian yang kedua, untuk x sama dengan setengah kali 3 min akar 5. Kita sama seperti tadi, kita substitusikan pada persamaan atau fungsi fx dan gx. Jadi fx sama dengan 2 dikali setengah kali 3 min akar 5 dikurangi 1 sama dengan 2 min akar 5. Dan 2 min akar 5 itu kurang dari 0. Ya, kemudian disubstitusikan pada fungsi gx atau persamaan gx. Jadi setengah dikali 3 min akar 5 plus 5 sama dengan setengah dikali 13 min akar 5. Jadi setengah dikali 13 min akar 5 itu lebih dari 0. Tampak bahwa fx itu kurang dari 0 dan gx lebih dari 0. Untuk x sama dengan setengah dikali 3 min akar 5. Jadi x sama dengan setengah dikali 3 min akar 5 bukan penyelesaian, karena yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Untuk kemungkinan yang keempat atau kemungkinan yang terakhir adalah hx sama dengan negatif 1. Kita substitusikan x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan negatif 1. X kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Menggunakan rumus kuadrat menjadi x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kemudian kedua nilai x yang sudah didapat kita substitusikan pada fungsi atau persamaan fx dan gx. Yang pertama, untuk x sama dengan 1 didapatkan nilai fx adalah 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka fx bernilai ganjil. Untuk gx, maka 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka gx bernilai genap. Karena nilai fx dan gx yang satu bernilai ganjil dan yang satu bernilai genap, maka x sama dengan 1 bukan merupakan penyelesaian. Kita lanjut pada yang kedua, untuk x sama dengan 2. Kita substitusikan pada persamaan fx, yaitu 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka fx bernilai ganjil. Kemudian kita substitusikan pada persamaan gx sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka gx juga bernilai ganjil. Karena nilai dari fx dan juga gx sama-sama bernilai ganjil, maka x sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan, mulai kemungkinan 1, 2, 3, dan 4, dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang ada pada soal adalah 0, 2, 3, setengah kali 3 plus akar 5, dan 6. Sekarang kita masuk pada bentuk persamaan eksponensial yang kelima, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di situ terlihat bahwa bilangan pokok dari bentuk persamaan eksponensial tersebut memiliki nilai yang berbeda, tetapi eksponensialnya sama, yaitu fungsi atau persamaan hx. Jika kalian mendapatkan bentuk soal seperti itu, maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut dapat menggunakan sifat, yaitu jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat hx sama dengan genap. Dan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut.
X plus 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2X min 3 pangkat X plus 1. Dari soal tersebut terlihat bahwa bilangan pokok dari kedua ruas memiliki nilai yang berbeda, tetapi nilai eksponennya sama. Jadi kita menggunakan persamaan eksponensial yang fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita harus menuliskan dulu nilai fx, yaitu sama dengan x plus 2, kemudian gx sama dengan 2x min 3, dan hx sama dengan x plus 1. Nah, himpunan penyelesaian dari eksponen ini dapat ditentukan dari beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Langsung kita substitusikan, yaitu x plus 2 ditambah 2x min 3, yaitu kita jadikan dalam satu ruas yang mempunyai variabel sama, yaitu x dikurangi 2x sama dengan min 3 dikurangi 2, sehingga negatif x sama dengan negatif 5 dan x sama dengan 5. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, yaitu fx sama dengan negatif gx. Kita substitusikan, x plus 2 sama dengan min dikali 2x min 3. Kita jadikan satu ruas, x plus 2x sama dengan 3 min 2, sehingga 3x sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Nah, setelah didapat nilai x, kemudian kita substitusikan nilai x pada persamaan hx. Jadi hx tadi adalah x plus 1 sama dengan 1/3 ditambah 1 sama dengan 4/3. Karena h bernilai tidak genap, maka x sama dengan 1/3 bukan merupakan penyelesaian. Lanjut pada kemungkinan ketiga, yaitu hx sama dengan 0. Kita substitusikan nilai hx, yaitu x plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 1. Setelah didapat nilai x, kemudian kita substitusikan ke persamaan fx dan persamaan gx. Untuk yang fx adalah negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Dan untuk nilai gx sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Karena nilai fx tidak sama dengan 0 dan nilai gx tidak sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian. Jadi berdasarkan perhitungan kemungkinan 1, 2, dan 3 didapatkan himpunan penyelesaian adalah negatif 1 dan 5. Nah, sekarang adalah bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yaitu A besar dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, jika kalian menemukan bentuk persamaan eksponen yang seperti ini, maka himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut harus memiliki syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Sehingga dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan eksponen itu ke dalam persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 12 dikali 2 pangkat x plus 31 sama dengan 0. Untuk persamaan yang seperti itu, maka penyelesaiannya adalah 2 pangkat 2x min 12 dikali 2x plus 32 sama dengan 0. Itu bisa dipecah sehingga 2 pangkat x pangkat 2 min 12 dikali 2x plus 32 sama dengan 0.
Jika kita menemukan suatu persamaan yang seperti itu, maka kita misalkan terlebih dahulu. Karena ini adalah 2 pangkat X, maka kita misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Maka persamaan 2 pangkat X pangkat 2 min 12 dikali 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0 dapat dituliskan menjadi Y pangkat 2 min 12Y plus 32 sama dengan 0. Sehingga Y min 4 dikali Y min 8 sama dengan 0 didapat Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Kemudian nilai Y yang sudah kita dapat kita substitusikan ke pemisalan yang tadi yang 2 pangkat X sama dengan Y. Untuk Y sama dengan 4 didapat 2 pangkat X sama dengan 4 sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Jadi X sama dengan 2 karena ikut pada persamaan yang pertama. Untuk Y sama dengan 8 maka didapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 sehingga X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Baik, itulah beberapa bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial pada fungsi eksponensial. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mengerjakan latihan soal pada slide terakhir pada video pembelajaran ini. Terima kasih, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.